Saya mau berobat. Di sini pelayanannya apa aja? Yang pertama, pasiennya harus memakai masker terlebih dahulu, terus kemudian disuruh cuci tangan. Nah, Cuci tangannya di sana, Dek. cuci tangan Di sana, ya. Cuci tangannya di sana karena bagaimanapun sebelum dia masuk ke area steril, dia harus masuk ke dalam cuci tangan dulu, ya. Dibiasakan pakai masker dan cuci tangan, ya. Masuk ke dalam, pasiennya duduk di sini. Terus apa yang kamu lakuin? ini Untuk registrasi terlebih dahulu, tanyakan nama, bawa KTP atau tidak, terus kita masukin ke buku kunjungannya. kunjungan ini secara manual, ya. Iya. Nanti kalau bisa udah secara manual dimasukkan, bisa secara rekam medik elektronik. Namanya apa rekam medik elektroniknya? ASIS, ya. Jadi udah lengkap semua. Jadi kalau misalnya udah ada obat nih, misalnya satu box isinya 10, keluar satu, kamu harus terintegritas itu satu boxnya. Jadi bukan 90 butir lagi. Jadi tinggal 80 butir, atau misalnya dari 100 biji, jadi keluar 2 jadi 80 ya. Ngerti ya? Ini buku apa ini? Ini buku kunjungan pasien. Terus ini untuk pasien yang ANC. Udah disempilin aja ANC, ya. ANC bisa dilakukan oleh dokter ataupun bidan, ya. Tidak disarankan untuk nakes yang berbasic perawat, nggak disarankan. Dah. Jadi di sini tuh pertama pasien datang, ya Bu. Pasien datang itu disuruh langsung cuci tangan. Terus habis itu di sini kita periksa dulu, tanya-tanya kayak anamnesa dulu tuh. Nah, udah di anamnesa baru ditensi. Ini ruangan apa namanya? Poli umum, Bu. Poli tindakan umum. Jadi kalau misalnya setiap pasien itu harusnya merujuk ke cuci tangannya di bagian depan, dekat mobil, ya, dekat tong sampah. Jadi di sini khusus buat dokter, buat perawat, buat asisten yang sedang melaksanakan tindakan. Terus tong sampah jangan taruh di situ. Tong sampah dimundurin. Nah, tong sampah adanya di dekat wastafel sini, ya. Jadi ada tiang infus dan safety box, ya. Safety boxnya itu kalau ada isinya kayak botol KB, ada suntikan, diambil pakai handscoon, dimasukkan ke dalam plastik kuning, dikasih tanggal, ditaruh freezer yang ada kulkas sebelah, ya. Nanti setiap tanggal 15 kita laporan, atau setiap tanggal kita gabung sahabat 1 sahabat 2 untuk ditimbang dan dimasukkan ke dalam limbah medis, ya. Coba itu oksigennya berfungsi dengan baik nggak? Apanya? Itu nggak perlu pakai aquabides, pakai air biasa juga bisa, ya. Jadi dicoba diuji dulu, coba pakai handscoon, ya. Nah, coba nyalain, bisa nggak nih berfungsi dengan baiknya oksigennya? Enggak, Ibu. Biasanya kan Coba buka tutupnya gimana? buka tutupnya diputar, Bu. Dilihat dulu arahnya kemana. Lancet. Tetap aja, ya, kalau sisa lancet, kalau kapas dan segala macam itu masuknya kayak industri, rumah tangga. Jadi limbahnya disatukan ke yang warna hijau. Ya, kita udah akreditasi, ya. Coba tunjukin ininya, jangan diambil, kamu kan nggak pakai handscoon. Mana terbaru lancetnya. Walaupun cuma satu, dia tetap nanti pembuangannya ke limbah medis. Ya, kalau walaupun sedikit tetap hitungannya itu limbah medis, ya. Shock yang mana? Ya, jadi emergency kit sama anaphylaxis shock sama. Intinya tugasnya nanti kamu dicek,
Ya, ini udah masih expired nggak? Masih berlaku nggak nih ya? Ini nah ini kan ketahuan nih Desember 2024. Nanti laporan sama saya. Jadi yang expired udah harus dibuang di mana? Di plastik yang coklat. Nah iya, farmasi ya. Ini tugasnya 1, itu 2, 3 sama oksigen. Nah ini simpannya dulu di sini. Selain cuci tangan pakai ini bisa pakai hand scrub. Nah hand scrub langkah-langkahnya juga sama ya. Buka lemarinya isinya. Udah tahu ya yang dari puskesmas mana ya. Ditata rapi. Udah. Pembuangan sampah juga ada di sini. Ini tempat pojok ASI ya. Di sini ada bacaannya ya. Tuh pojok ASI ya, di atasnya ada jalur evakuasi. Jalur evakuasi menandakan kalau ini sudah terakreditasi. Jadi nanti ada tempat duduk, taruh di sini 1 buat ibunya sama anaknya bisa nunggu ya. Di sini disediakan pompa. Terus nanti misalnya ibunya mau nitip air susunya bisa masukin kulkas ya, ngerti ya? Iya, kamu biasa bantuin asisten di mana? Di sini kan? Ya udah. Wajib pakai masker ya, wajib pakai masker. Nah, terus apa aja yang ada alat di sini? Tunjukin. Di sini ada tensi, ada stetoskop, ada terus sama penlight. Ada ini apa namanya apa? Pulse? Oximetri. Nah, ini alat-alat yang udah Ibu rapikan. Coba dibuka satu-satu. Terus ini ada speed 3 cc. Tapi dilihat expirednya ya. Kalau expired udah nggak bisa digunain lagi. Ke bawah. Ini buat yang cek gula. Oh, pribadi ya, Pribadi. bukan pemerintah. Ya. Terus terdiri dari nebulizer, penlight ya. Terus ada dari melihat kepala ya, itu apa, lampu dari headlamp. Nah, bawahnya. Nah, ini ya, itu nanti kamu tempel yang tadi Ibu bilang di tabungnya, tapi dengan catatan harus terisi dulu. Iya. Mau habis ini kita cari orang yang dimana bisa ngisi tabung oksigen. Ya. Tuh. Nah, ini apa namanya nih? Ambu bag, ya kan? Belajar juga kan? Nah, ya udah. Di sini ada trip check. Atau apa tuh trip check? Ini cek yang dari ya HIV. Nah, segala macam itu stempel ya. Stempel dikeluarin deh. Nah, oke. Aku aja yang nyimpan. Ya, nirbekan dan segala macam itu menurut aku sih jangan taruh di situ. Nanti taruh di ruang farmasi yang ada trolinya. Diambil ya. Steril, apa yang dilakuin? Yang pertama itu kan ada yang bekas dan apa sih habis tindakan atau gimana, misalnya ada habis tindakan, terus gimana yang kamu lakuin? Dibersihkan dulu atau masih ada darahnya. Itu udah dibersihkan, terus sama antiseptiknya kita masukin ke ini sterilisasinya. Nggak selalu dengan sterilisasi ya. Jadi kalau misalnya yang plastic wrap, jadi setiap tindakan, setiap kita melakukan habis pembersihan alat itu harus di wrap ya. Jadi pasien tahu nih steril gitu ya. Nah, itu ada jangka waktunya. Jangka waktunya selama 1 bulan dari setelah di wrap ini ya. Ini yang bagian kecil, dan kalau itu bagian yang besar ya. Dokter gigi apalagi itu lebih fatal karena dia berhubungan dengan mulut. Nah ya, ngerti ya? Semua. Nah, kamu bagaimana caranya? Siapa yang biasa nerangin, suka obat atau suka membungkus obat? Alis apa Stika? Kita sih ganti-ganti kayak bagi-bagi ya Bu. Ya, coba ayo dipresentasiin. Kalau misalnya Mbak Alis ngirim tidak obat, aku siapin plastiknya Bu. Kalau misalnya ada pasien udah selesai, kamu apain coba ayo? Present gimana ngomongnya?
pasien selesai obatnya udah selesai gitu Bu. Setelah selesai ya, dia udah, ibu diagnosanya ini, terapinya dapat ini gitu, bisa dapat 4 obat. Pasiennya di situ tuh. Nah, apa yang kamu jelaskan? Dijelasin Rekam medik, manualnya diberitahukan dan tidak boleh diberikan karena itu rahasia medis. Dijelaskan dan pasien mesti tanda tangan, dapat obatnya apa aja ya, sama edukasi. Nah, edukasi itu penting ya. Jadi dia nggak butuh untuk dalam tahap berobat, tolong dikasih yang tidak puas atau puas diisi di sini. Jadi kita biar tahu tingkat pelayanan kita baik atau tidak ya. Nah, itu aja. Pakai apa kalau misalnya ini? Pakai masker dan skun ya. Jadi harus cuci tangan dulu. Cuci tangan berapa langkah? 6 langkah. Berapa detik? Coba dibaca lagi ya. Benar nggak? 60 detik. Ya. Nah, nih ada tulisan shock anafilaktik juga. Nanti diperiksakan, dicek lagi. Kalau yang expired harus kita ganti, harus kita beli ya. Begitu masuk, dokternya duduk di sini, pasiennya duduk di sini. Nah, jadi kamu udah siap di belakang. Betul. Jadi pas dokternya udah OD. Apa tuh OD? Oral diagnosa ya. Yang disiapin apa Bu? Yang harus digelarkan adalah perlak ya. Nanti ambil perlak di bawah 1. Tahu nggak perlak yang buat bayi atau nggak buat orang tua? Oh, yang warna hijau itu Bu. Benar, kan kalian sering di rumah sakit kan? Nah kayak gitu ya. Taruh di sini 1 perlak ya. Atau nggak, kalau nggak perlak ini aja boleh deh ya. Jadi kalau ini tisu ya. Tisu apa? Tisu tempat ditempel di dada pasien. Begitu dia tiduran dikasih tisu ini ya. Tapi sebelum dokternya datang, saya harap AC-nya sudah nyala ya. Minumnya sudah di tempat. Nah, terus apa kebiasaan menjadi dokternya? Yang dokter suka itu dijajarin alatnya dek ya. Minimal alat ini yang ada kapasnya, terus anestesi yang ini semuanya dikeluarin ya. Yang kamu bilang kemarin ibu nyempetin anestesi 2 biji di sini, tapi nggak tahu kalau bisa memang nggak ada. Kamu bilang dokter Dono nyari. Iya betul, PHKN masih ada 2 biji kalau nggak salah. Berarti ada ya, kan nggak serius dan nggak sebanyak di Bundar Sahabat 1. Jadi saya rasa segini juga masih cukup ya. Saya rasa itu dulu ya. Jadi begitu dokternya datang udah sedia siap semua ya. Terus yang terpenting kalau adik nggak ngerti, ini adalah kompresor ya. Kompresor itu artinya buat mengeluarkan angin. Jadi ini nyala ya, ininya dipakai segala macam. Ya ini scaling dan segala macam itu harus tanya sama dokter Dono. Dokter Dono mata burnya mana? Di sini lengkap kok, ada mata burnya segala macam. Bisa tahu dari mana alat-alat lengkap Bu. Nah di sini aku udah sering foto-fotoin. Ya nih ya kita punya alatnya kayak gini. Terus mata burnya juga ada. Ya jadi saya harap udah ada kamu, udah lebih terjaga lagi, lebih kalau saya nanya gimana mata burnya ada apa enggak? Ada ya. Dan itu adalah tempat untuk kamu APD, alat pelindung diri. Ini. Nah ini kan steril ya, jadi nggak perlu di press, tapi langsung coba belajar ya, harus belajar ya. Kalau ini gunanya buat pencapit. Jadi kalau bisa pencapit apa ya Bu ya? Jadi klip dental untuk ya nanti kan udah dikasih tisu, dicapit sini, capit sini. Atau nggak bisa tanya sama dokternya. Ini box low speed, high speed di sini ya. Nah ini semua rahang atas, rahang bawah, gigi anak dan dewasa. Ya, jadi ya nggak apa-apa dari pelayanan Sahabat 1 ke sini. Jadi hitung-hitung promosi. Nggak pakai baju dinas, Alis? Baju
Enggak, maksudnya nggak pakai baju tenaga medis. Hah? Oh, dipakai. Udah. Kita mau Dokter Dono udah dirapiin lagi. Kemarin praktek dokter giginya udah dirapiin lagi ya? Ya Il? Iya iya. Ini nggak usah dicopot ya Dek? Ini obat-obatnya. Si Mail di ruangan bekas dulu akreditasi nih. Nah ini ya, ini kamar tempat istirahat anak-anak ya. Kamar saya deh. Dulunya anak-anak, sekarang kamar saya nih. Dia lagi nyobain nasi kebuli. Ini berasnya bukan beras, ini ya beras mati namanya. Jadi kenapa beras mati itu bagus ya, panjang-panjang kayak gini karena kadar gulanya rendah. Jadi kalau orang yang sangat disarankan buat orang diabetes kayak apa? Nasinya ada 2 sih. Aduh ya. Kebanyakan. Berapa biji sih? Makanya tuh ini apa nih? Oh, iya. Jangan masih kebuli per porsi, beli nasi doang 3 Kalau bilangin sama nasi. angka ayam. Nasi banyak-banyak buat apa Mail? Nah ini nasi. Nasi doang beli 3. Ayo, nasinya buat siapa? Bingung. Dah, jadi nih kalau ini kayak gini ya, udah ciri khas nih. Ini dia biasa dikasih kismis, kasih ini. Cuman kalau di pas aku sih nggak nemuin kalau pas di negaranya ada kismis. Jadi ya dia cuman beras mati doang. Terus ayamnya jelas ayam panggang gini semua, tapi dia nggak ada yang satuan kayak gini. Semuanya setengah ekor, paling minimal setengah ekor. Banyak kali ya. Iya, nggak ada porsi dikit kalau di negara Timur Tengah itu. Aduh, sekarang lagi di Sahabat 2. Kebenaran masih dalam tahap penyembuhan flu. Terus nanti ini sama si Sabita nih. Terus nanti dari Sahabat 2 kita meluncur ke Sahabat 1 untuk bantuin praktek sama ada sebagian kerudung sama yang lain lah, bersilaturahmi. Ada yang nggak kepake, jadinya mungkin staff mau jadi kita memberikan tersebut dengan ikhlas ya guys. Nah gitu nih dulu nih ruangan dimana pernah 2023, ini juga bulan Desember tahun 2024, berarti udah hampir cepat ya, setahun nggak berasa. Di akhir tahun ini kita lagi menunggu para pasien dan yang membeli obat-obatan apotek di Sahabat 2. Kita bukan klinik kecantikan, namun kita menjual skincare ya. Untuk saat ini kita nggak nge-live dulu karena aku waktunya padat. Terus banyak banget yang harus dikerjain juga. Udah mau hampir jam 1 ya. Kita udah mau meluncur ke Sahabat 1. Kayak begini misalnya, bentuknya udah begini. Dinas kesehatan gimana? Siapa sih pimpinannya? Nah, ini nggak boleh runcing gini, harus dibengkokin ya. Aku udah bilang dari kemarin sama Mail. Ini kalau nggak bisa gini dicopot mbak, ya pembantunya nggak bisa bu. Pelan-pelan pak, kata ibu. Ini nggak bisa nggak pak?
tolong di ini debuan ya, debuan tuh. Soalnya di sini dokter cuma 3. Nah, kemarin sosialis nggak terkontrol lah itu di kok dipindahin mana? Mbak, jangan dipindahin. mana Bu? Ini Bukan saya yang pindahin Bu, siapa? saya nggak pindahin. Bilangin mana anak jangan pindahin lagi. Iya. Kok saya pikir pindahin mana? Kurang tahu itu sudah pindahin dok. Nggak tahu. Ika ya. Enggak. Kamu suka pindahin-pindahin. Enggak, aku nggak tahu dok. Aku ada hubungan nih. Si WPMG ya. Sih dok. Jadi ini buat si juga. Tapi Bu. Kita udah sampai di Sahabat 1. Terus lagi mau bagiin yang ini buat Ratna, bilang Wike ya. Terus itu es kelapa. Terima kasih yang bilang kata ibu. Terima kasih yang kemarin ngechat. Ya guys gitu ya. Nanti kita pulang dari sini langsung mampir ke daerah kota buat ngebersihin kantornya klinik. Ya kalau masih dijabat sama Allah itu tetap jadi kantornya klinik di Cikokol ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sih terus ya. Namanya roda kehidupan kita nggak ada yang tahu. Minta yang terbaik. Tambahin aja 20 lagi sayang. Ini mama ganti. Ini berapa? 60 sama 100 100 ya. Kalau apa ya? iya. Bahan kue tadi berapa bahan kue? Sama Nggak berapa ih, main cetakannya. Itu WK Indri Siti. iya iya. Kita lagi ngecek dulu nih. Ini udah lama nggak ketemu nih. Tiba-tiba langsung. Kemarin gemuk dia. Nggak bisa kurus kayak gini. Ini baru aku mandiin nih tadi. Udah dituang semua. Ya baru aku mandiin. Ya, aduh dijatuhin semua minumannya. Ya ampun. Ya dia emang kayak gini kalau misalnya lagi kepo. Mau badul gimana? Terus tinggal kalian tepuk-tepuk ya guys di permukaan biar skincare kalian itu menyerap alat kan guys. Ini udah semenit sampai 2 menit.